Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah pada pagi hari ini dalam kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan iman dan Islam, kebaikan sholat berjamaah di masjid, kebaikan berzikir kepada Allah, kebaikan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ini Allah jaga di sepanjang kehidupan kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan majelis ilmu kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Allah jadikan majelis ilmu ini sebagai tempat kita menimba ilmu yang manfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan bagi kita, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah beri kekuatan untuk mampu istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua kelak termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah ahamiyatus suhbatis salihah, urgensi berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik. Tema ini merupakan kesimpulan dari beberapa pertemuan kita sebelumnya, membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema ini tema yang sangat penting karena kita semua adalah makhluk sosial. Kita tidak sekedar butuh makanan, butuh minuman, tapi kita juga butuh bersosialisasi dengan sahabat-sahabat kita. Interaksi kita dengan sahabat kita ini menentukan kebaikan agama kita. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat yang baik, sahabat itu menarik sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, dia akan menarik dalam kebaikan. Ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo qiyamul lail, ayo amar ma'ruf nahi mungkar, ayo syiarkan agama Allah. Begitu ketika sahabatnya baik. Tapi sebaliknya, ketika sahabatnya itu buruk, maka juga menjerumuskan dalam keburukan. Makanya Rasulullah menghubungkan baiknya agama kita itu dilihat dengan siapa kawan kita. Kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil.
seseorang itu kualitas agamanya dilihat dari siapa kawannya, maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa kalian berkawan. Allah memberi isyarat tentang pentingnya pergaulan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah buat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Ketika Asiyah ini disiksa oleh suaminya disebabkan beriman kepada Allah, maka Asiyah berdoa, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Maka diijabah oleh Allah. Dalam tafsir ayat itu dijelaskan, sekalipun Asiyah disiksa sedemikian rupa, dia tersenyum sampai suaminya menganggap istrinya telah gila. Dia tidak tahu bahwa Allah telah mengijabah doanya. Ditampakkan kepada Asiyah itu istananya di surga. Maka orang yang sudah melihat nikmatnya di surga, beratnya penderitaan dunia tidak ada lagi artinya. Yang ingin kita garis bawahi dari doanya Asiyah tadi, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Allah mendahulukan zarful makan atau kata keterangan tempat, yaitu kata indaka, yang artinya adalah di sisimu, sebelum maf'ul bih atau objek, yaitu kata baitan yang artinya adalah rumah. Maka doa tadi bunyinya, ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ini redaksi yang tidak biasa. Bapak Ibu yang pernah mondok di pesantren, belajar gramatikal bahasa Arab atau nahwu, biasanya urutan kalimat dalam bahasa Arab itu adalah ya fi'il, kata kerja, fa'il, subjek atau pelaku, kemudian maf'ul bih atau objek, baru kemudian dzaraf atau kata keterangan. Ada zarful makan, kata keterangan tempat, ada zarful zaman, kata keterangan waktu. Maka apa makna Allah mendahulukan kata keterangan tempat baru kemudian maf'ul bih atau objek? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhil ayah dalilun ala ahammiyatil jar qabla dar. Ayat ini isyarat pentingnya lingkungan sebelum tempat tinggal, pentingnya pergaulan. Maka kalau kita mencari rumah yang baru, hendaknya pertimbangan utama itu adalah lingkungannya. Ada atau tidak masjid tempat kita sholat berjamaah di sana? Ada atau tidak TPQ tempat anak-anak kita belajar Al-Quran di sana? Ada atau tidak majelis taklim tempat kita menimba ilmu agama di sana, menyucikan jiwa kita, membangun ketakwaan kita kepada Allah di sana? Ya, kalau ada, alhamdulillah, tafadhal, silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka hendaknya cari rumah yang lainnya. Jangan sampai seperti sebagian orang ketika mencari rumah yang dia huni seumur hidupnya, tidak memperhatikan lingkungannya. Yang dia perhatikan hanya faktor ekonomi, ya, nilai ekonominya. Ini dekat jalan raya, ini dekat jalan tol, ini dekat rumah sakit, ini dekat mall, dekat pasar.
Jangan hanya seperti itu, karena baiknya agama kita itu ditentukan oleh siapa ya lingkungan kita, dan lingkungan kita itu diantaranya adalah sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa pentingnya kita berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik? Pertama, sahabat yang baik ini sababul maghfirah, sebab kita meraih ampunan Allah. Bapak Ibu kok kawan-kawannya kawan yang baik, berkumpul dengan mereka, maka insya Allah kehidupan Bapak Ibu bertabur ampunan Allah. Betapa kumpul dengan sahabat yang baik itu keberkahannya besar. Sekedar bertemu saja lalu bersalaman, itu saja menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim mereka saling bertemu lalu saling bersalaman kecuali dosa mereka digugurkan oleh Allah sebelum mereka berpisah. Jadi saat itu juga begitu kita bersalaman, dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkahnya berkumpul dengan kawan yang baik. Maka ada satu sunnah kalau kita bertemu dengan sahabat kita, sunnah yang kita jangan sampai meninggalkannya, yaitu bersalaman. Sunnah ini asal mulanya, ya kata sebagian ulama, itu berasal dari kaum ya atau kabilah Asy'ariyin yang berasal dari Yaman. Siapa mereka? Ya, kita familiar dengan nama sahabat Nabi, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada ya Abu Malik al-Asy'ari. Mereka itu manusia-manusia yang dipuji oleh Nabi. Hum araqqun nasi quluban lil Islam. Kabilah Asy'ari ini adalah kaum yang hati-hati mereka itu begitu lembut menerima Islam. Begitu pujian Nabi terhadap kabilah yang satu ini, ya. Maka bahkan ketika mereka datang dari Habasyah ke Madinah, itu disambut langsung oleh Nabi. Nabi ya hidangkan jamuan untuk mereka yang dalam sejarah dikenal ya Tu'matul Asy'ariyin, hidangan untuk kabilah Asy'ariyin. Maka begitu mereka tiba di Madinah, bersalam-salaman dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini asal mula bersalaman, ya. Jadi sekedar salaman menggugurkan dosa. Apalagi kalau duduk di majelis ilmu seperti ini, Masya Allah keberkahannya lebih besar. Dalam hadis yang sangat panjang, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan. Allah itu punya malaikat-malaikat yang mulia yang tugasnya berkeliling dunia. Apa yang malaikat itu cari? Yatatabba'una majalisa zikr. Mereka mencari-cari majelis zikir, majelis ilmu seperti pagi hari ini itu majelis zikrullah. Fa'idha wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu fihim. Begitu malaikat mendapati sebuah majlis di dalamnya ada zikrullah, yaitu di Masjid Al-Hidayah, malaikat pun ikut duduk. Jadi yang hadir sekarang tidak cuma bapak ibu yang berapa ribu jumlahnya ini, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaffu bi ajnihatihim wa mala'u ma bainahum wa baina sama'id dunya. Para malaikat itu membentangkan sayap mereka, memenuhi antara majelis ini hingga ke langit dunia. Fa idza tafarraqu araju ila sama. Begitu majelis ini sudah selesai, ditandai bapak ibu sarapan semuanya,
Malaikat pun naik ke langit. Fasa'alahumullahu wa huwa a'lam. Allah menanyai mereka padahal Allah lebih tahu. Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Kata malaikat, ji'na min indi ibadikas salihin. Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang saleh, yang salehah. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yukabbirunak. Mereka bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepadamu ya Allah. Kemudian wa yas'alunak, mereka minta sesuatu kepadamu ya Allah. Allah bertanya, wa madza sa'alu, apa yang mereka minta? Hum yas'aluna jannatak, mereka minta surga. Kata Allah, wa hal ra'au jannati, apa mereka sudah lihat surgaku? Ya, belum ya Allah, kata malaikat. Kata Allah, fa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka sudah lihat surgaku? Wahal, ya, kemudian kata malaikat, wa yastajirunak, mereka juga minta keselamatan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, mimmastajaru, dari apa mereka minta keselamatan kepadaku? Kata malaikat, min narika, dari nerakamu ya Allah. Maka Allah bertanya, wahal ra'au nari, apa mereka sudah lihat nerakaku? Kata malaikat, belum. Fa kaifa idza ra'au nari, kata Allah, bagaimana kalau mereka sudah lihat nerakaku? Bapak Ibu belum lihat baik surga maupun neraka, tapi sudah semangat mendapatkan surga, takut neraka. Makanya ya, hari masih gelap, hawa dingin, suasana ngantuk, tapi dilawan, ambil air wudhu, berangkat ke Masjid Al-Hidayah, sholat subuh berjamaah. Habis sholat zikir, habis zikir langsung ngaji. Ini semangat meraih surga, takut dari neraka. Lalu kemudian kata malaikat, wa yastaghfirunak, ya Allah, mereka semua minta ampunan kepadamu. Nah, maka lihat bagaimana jawaban Allah. Qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimmastajaru. Saksikan wahai para malaikat, aku sudah ampuni mereka semua. Aku beri apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku selamatkan mereka dari apa yang mereka minta keselamatan kepadaku, yaitu dari neraka. Maka duduk di majelis ilmu seperti pagi hari ini, keutamaannya besar, menyebabkan kita diampuni Allah, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Bahkan di penghujung hadis ini, malaikat bercerita, ya Rabb, fihim unasun khata. Ya Allah, di majelis itu ada orang yang dosanya banyak. Pakai syigat mubalaghah. Kalau banyak, nah itu biasa. Tapi ini banyak. Khata, ya, mengikuti wazan fa'alun, syigat mubalaghah. Marra bihim fajalasa, dia melewat bersama mereka. Maka lihat bagaimana jawaban Allah, ya, walahu ghafartu hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Kepada orang yang seperti itu pun aku beri ampunan. Mereka orang-orang yang saleh, yang salehah adalah manusia-manusia yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan rugi. Makanya duduk di majelis ilmu seperti ini nggak akan rugi. Ya, faham tidak faham nggak rugi. Ngantuk-ngantuk dikit juga nggak rugi, Pak. Yang penting jangan sampai tidur. Ya, karena kalau sudah tidur itu biasanya nular. Ya, pojok kanan sudah tidur, pojok kiri siap-siap nyusul. Ya, terakhir ustadznya juga ikut tidur. Ya. Jadi duduk bersama orang soleh keberkahannya besar. Maka inilah yang memotivasi saya untuk selalu datang ke Masjid Al-Hidayah, karena duduk bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, ini pertama. Kedua,
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, duduk bersama orang-orang yang saleh itu sababul istiqamah fil hayah, sebab keistiqomahan dalam kehidupan. Kalau kita ingin istiqomah, ya, istiqomah sholat jamaah di masjid, istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah qiyamul lail, maka di antara solusinya adalah duduklah bersama, ya, sahabat-sahabat yang baik. Maka insya Allah kita bisa istiqomah, karena sahabat yang baik itu memotivasi sahabatnya dalam kebaikan. Ya, kalau bertemu yang ditanyakan sudah juz berapa tilawahnya, kan seperti itu jamaah Al-Hidayah. Kalau saling ketemu nanya juz berapa sudah tilawahnya, tadi malam qiyamul lail berapa rakaat, ya, besok kajian subuh siapa yang ngisi, ya. Ini yang mewarnai pertanyaan jamaah Al-Hidayah, ya. Makanya jamaahnya istiqomah karena saling mengingatkan satu sama lain. Sejarah bercerita untuk bisa istiqomah itu enggak cukup hidup sendiri, tapi butuh dukungan sahabat yang baik. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah barangkali saya kisahkan di sini. Rahasia keistiqomahan beliau di dalam memegang teguh kebenaran bahwa Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini, ya, prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Quran kalamullah, bukan makhluk. Di tengah tekanan penguasa hari itu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, yang memaksakan faham sesat Quran itu makhluk, yang dalam sejarah dikenal fitnatu khalqil Quran. Dipaksakan faham ini sedemikian rupa kepada rakyatnya, termasuk ulama-ulamanya. Maka jelas ulama-ulama menolak. Di antaranya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tegas menolak, ya, tanpa basa-basi, tanpa pura-pura. Ada sebagian ulama yang memilih pura-pura, ya. Ada yang mengatakan, aku bersaksi bahwa Zabur, ya, Injil, Taurat, Quran, 4 ini adalah makhluk. Maksudnya apa, Pak? 4 jari ini adalah makhluk. Ini namanya tauriyah. Ya, jadi bermain logika. Orang yang mendengar mengira yang dimaksud A, tapi yang dia maksud adalah B. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melewati negeri yang dipimpin raja yang zalim, yang kalau lihat wanita cantik itu, ya, mata keranjang, langsung disikat. Sementara istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, itu terkenal kecantikannya. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya raja itu, ya, man hadhihi, siapa ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hadhihi ukhti, ini saudari perempuanku. Yang dimaksud Nabi Ibrahim ukhtun fiddin, saudari seagama. Karena saat itu yang baru, ya, beriman itu istrinya, yang lain belum ada yang beriman. Sementara raja ini mengira ukhtun fin nasab, saudari senasab, saudara, ya. Ini tidak termasuk kebohongan. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Ulama yang mengatakan seperti tadi tidak berbohong, tapi bermain logika. Imam Ahmad gak mau begitu. Beliau tegas. Beliau mengatakan Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka ditangkap, dimasukkan penjara.
dicambuk. Ya, ulama ahli sejarah sebagian berkata, kalau siksaan yang ditimpakan ke Imam Ahmad itu ditimpakan ke gajah, gajah pun nggak sanggup, saking beratnya. Maka Imam Ahmad tetap tegar di tengah siksaan yang begitu dahsyat. Apa rahasia keistiqomahan beliau? Pertama, beliau itu manusia yang ahli ibadah. Beliau gemar sholat sunnah. Dalam sehari semalam diriwayatkan beliau itu tidak kurang sholat sunnah 300 rakaat. Begitu disiksa, dicambuk, ya, maka kesehatan beliau menurun. Maka sholat sunnahnya tinggal 150 rakaat. Itu kira-kira masih banyak apa tinggal sedikit? Ya. Ini isyarat pentingnya sholat sunnah. Kalau kita hari ini kok malah sholat sunnah, cobalah renungkan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hati yang selalu terpaut dengan Allah, dekat dengan Allah, itu mudah untuk istiqomah sekalipun dihadapkan pada tekanan yang berat. Yang kedua, beliau itu orang yang sangat mencintai sunnah Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, "Maka tabtu hadisan illa waqad amiltu bihi." Tidaklah aku mendengar satu hadis pun, ya, menulis satu hadis pun, kecuali pasti aku mengamalkannya. Satu ketika Imam Ahmad menulis hadis tentang Rasulullah berbekam. Ya, dibekam oleh sahabat yang bernama Abu Taibah. Begitu selesai berbekam, Nabi memberi upah sebesar 1 dinar. 1 dinar itu tahu berapa, Pak? 4/4 gram emas murni 24 karat. Ya, ibu-ibu yang di belakang langsung tergambar, oh itu harganya sekian. Kalau 1 gram kemarin tembus 3 juta, berarti 1 dinar itu 12.750.000. Itu kira-kira sedikit apa banyak, Pak? Maka Imam Ahmad setelah nulis hadis ini langsung cari tukang bekam. Beliau berbekam dan selesai berbekam memberi upah sebesar 1 dinar, 12.750.000. Ya. Begitu Imam Ahmad sangat mencintai setiap sunnah Nabi. Maka orang yang seperti itu mimpinya pun bertemu Nabi. Beliau bermimpi bertemu Nabi. Kata Nabi dalam mimpinya, "Ya Aba Abdillah, innaka lasta misli, innaka rajulun yuqtada bik, fattaqillaha wasbut." Hei Abu Abdillah, hei Imam Ahmad, kamu akan diuji Allah dengan ujian yang berat. Maka bersabarlah, niscaya Allah meninggikan kedudukanmu kelak di hari kiamat. Maka ini isyarat kita itu kalau ingin istiqomah, di antara kiatnya adalah, ya, pegang teguh sunnah Nabi, jaga sunnah Nabi, maka insya Allah kita mudah istiqomah. Nah, rahasia ketiga, Imam Ahmad itu punya sahabat namanya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ini seorang ulama yang juga menolak paham sesat tadi. Sama-sama ditangkap bersama Imam Ahmad. Yang membedakan, Imam Ahmad masih hidup sampai di penjara, Muhammad bin Nuh wafat di perjalanan. Imam Ahmad yang mengurus jenazahnya, dan sesaat sebelum wafat Muhammad bin Nuh berwasiat. Kata beliau begini, "Ya Aba Abdillah, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtada bik, fattaqillaha wasbut." Hei Abu Abdillah, hei Imam Ahmad, Anda itu beda dengan saya.
Anda itu pengikutnya banyak, sedangkan saya tidak punya pengikut. Maka saya wasiati Anda bertakwalah kepada Allah. Tegarlah mempertahankan kebenaran ini. Karena kalau Anda tegar, maka manusia selamat. Tapi kalau Anda kalah ya dalam fitnah ini, maka betapa banyak manusia yang akan ikut tersesat. Ya, ini rahasia keistiqomahannya seorang Imam Ahmad. Jadi masih butuh sahabat yang baik. Sebaliknya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang buruk itu menjerumuskan kita dalam keburukan, menjauhkan kita dari jalan Allah. Sejarah bercerita bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid, orang yang sudah mengikrarkan syahadat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tapi sayang seribu sayang, dia salah pilih kawan. Dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini kawan minum khamernya Uqbah. Begitu dia tahu Uqbah masuk Islam, dia marah. Uqbah, mulai sekarang kita tidak lagi berkawan. Kamu bukan kawanku. Kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Kalau kamu ingin tetap berkawan denganku, satu syaratnya, nyatakan kekufuranmu kepada Muhammad, hina Muhammad dengan penghinaan yang besar. Dia ikuti saran kawannya. Dia datangi Nabi, dia nyatakan kekufurannya kepada Nabi. Dia bahkan berani meludahi wajah Nabi yang mulia. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi marah. Uqbah, kalau aku bertemu denganmu di luar Makkah, tak penggal kamu. Maka terjadi perang Badar tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah. Orang-orang kafir Quraisy menjadi tawanan, di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk memenggalnya. Uqbah menyesal sejadi-jadinya. Penyesalannya diabadikan di ayat 27, 28, 29 surat Al-Furqan yang saya baca di muqaddimah tadi. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya, ini isyarat penyesalan yang besar. Manusia itu kalau menyesal maka dia gigit tangan. Itulah penyesalan yang dialami Uqbah. Dia mengadu, ya Allah, seandainya aku mengambil jalan bersama seorang Rasul. Kata ulama tafsir, siapa yang dimaksud adz-zalim, ya, yang artinya orang yang zalim dalam ayat ini, dialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan kawan dekatku. Kata ulama tafsir, siapa yang dimaksud fulanan, si fulan di ayat ini, dialah Ubay bin Khalaf. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Sungguh syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Ya. Maka Rasulullah ketika menjelaskan orang yang mengabaikan sholat itu nanti di akhirat dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, ya, kawannya Uqbah ini. Kata Nabi, man hafadha 'alaiha, ya, ay 'alas shalah, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa
orang yang di dunia menjaga sholatnya, maka dia mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti keimanan, mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Tapi siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti keimanan, tidak mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wa huwa fil akhirati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Dia di akhirat nanti dikumpulkan bersama 4 orang. Ya, 4 orang ini potret manusia yang jahat semuanya. Siapa saja 4 orang ini? Pertama Qarun, kedua Haman, ketiga Fir'aun, keempat adalah Ubay bin Khalaf. Ya. Ini bahayanya salah memilih kawan. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, apa urgensi berkumpul bersama sahabat-sahabat yang baik? Sahabat yang baik itu sababus syafa'ah yaumal qiyamah, sebab syafaat kelak di hari kiamat. Nikmat yang dirindukan manusia di hari kiamat itu diantaranya nikmat syafaat. Ya, syafaat itu pembelaan. Setiap kita nanti di hari kiamat itu menantikan pembelaan. Maka ada syafaat malaikat, ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat puasa, termasuk ada syafaatus sholihin, syafaat sahabat-sahabat yang baik. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak kalian itu memiliki sahabat-sahabat orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Apa sebabnya? Kelak di akhirat mereka memiliki syafaat. Disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah. Tidak ada satupun dari kalian yang pembelaannya lebih dahsyat di hadapan Allah di hari kiamat minal mu'minina li ikhwanihim, mengalahkan pembelaannya orang-orang yang beriman dalam membela sahabat-sahabat mereka di dunia. Sekelompok orang yang beriman itu sudah masuk surga. Ya, ini yang hadir misalnya ada 100, 90 sudah duduk manis di surga. Berarti yang belum ada berapa, Pak? 10. Ya. Maka 90 ini tidak melupakan sahabat-sahabat mereka. Mereka mencari, mana si fulan? Ya, mana Pak Ketua DKM? Mana Bapak Bendahara? Itu tidak ketemu, mereka mengadu kepada Allah. Rabbana haula'i ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, mana saudara-saudara kami? Dulu kami di dunia sholat bersama, kami puasa bersama, kami haji bersama, kami duduk di majelis ilmu Masjid Al-Hidayah bersama-sama. Ya Allah, tidak sempurna nikmat kami sampai saudara kami hadir bersama kami. Maka Allah kabulkan permohonan orang-orang yang beriman itu. Kata Allah, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kalian, siapapun sahabat kalian yang ada iman di hatinya meskipun hanya sebiji zarrah, keluarkan mereka dari neraka.
maka dikeluarkan sekelompok manusia dari neraka, dipindahkan ke surga melalui syafaat kawan yang baik, kawan yang saleh. Pemandangan ini membuat orang-orang kafir di neraka cemburu, karena orang kafir itu kekal di neraka. Kecemburuan mereka diabadikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100, 101, 102. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, celaka kami tidak punya kawan yang bisa memberi syafaat, kami tidak punya kawan-kawan dekat. Ya Allah, andaikan Engkau kembalikan kami sekali lagi ke dunia, pasti kami akan memilih berkawan bersama orang-orang yang beriman. Ini pentingnya kawan yang saleh. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim itu sampai wasiat ke murid-muridnya. Kata beliau begini, jika kalian nanti tidak melihatku di surga, carilah aku di neraka. Bahkan sambil menangis beliau mengatakan itu, kalau kalian tidak melihatku di surga, cari aku di neraka. Ini isyarat pentingnya syafaat kawan-kawan yang baik. Maka Bapak Ibu nanti kalau masuk surga duluan, kok nggak lihat saya, ya, maka tolong cari saya. Mana Ustadz yang ngisi sebulan sekali itu? Kok nggak ada? Ya, barangkali Allah selamatkan saya dari neraka itu melalui syafaat Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, apa urgensi memiliki sahabat yang baik? Sahabat yang baik itu sababu dukhulil jannah, sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat. Sahabat ini bertanya tentang kapan kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan? Jadi orang penasaran kapan kiamat terjadi. Itu bukan barang baru. Dari sejak zaman Nabi orang sudah penasaran kiamat itu kapan. Maka Nabi tidak menjawab tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, karena itu wilayahnya Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Nabi bertanya balik, apa persiapanmu? Wa madza a'datta li ajriha? Apa persiapanmu untuk menyongsong kiamat? Kapan terjadinya urusan Allah? Tugas kita mempersiapkan bekal. Maka kemudian sahabat itu tawadhu, dia menjawab, la syai', tidak ada ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ya, dengan jawaban yang membuat hati sahabat begitu bergembira. Tidak pernah para sahabat segembira mendengar jawaban Nabi saat itu. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kelak kamu dikumpulkan di akhirat itu bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik, perawi hadis ini, langsung berkata, fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak pernah kami begitu bergembira sebesar kegembiraan kami mendengar Nabi berkata, kelak kamu dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, fa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal mithla a'malihim. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap kelak dikumpulkan oleh Allah bersama mereka disebabkan cintaku kepada mereka,
sekalipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Jadi kalau selevel Anas bin Malik itu mengaku belum bisa beramal persis seperti amalnya Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, apalagi kita. Maka bagaimana kita berkumpul dengan Nabi di surga, dengan Abu Bakar di surga, dengan Umar di surga, ya? Satu, yaitu cinta, ya. Itu berkahnya para sahabat. Mereka bersahabat dengan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita mencela sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu punya keistimewaan yang kita tidak memilikinya. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin zahaban, andaikan kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, itu kira-kira berapa, ya, triliun nilainya. Satu gunung Uhud berupa emas. Wong baru 74 kilo satu Indonesia sudah gaduh. Bagaimana kalau satu gunung Uhud berupa emas? Kata Nabi, andaikan kalian infak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, kalian tidak akan mampu menandingi infaknya satu mud para sahabat, tidak pula setengahnya. Ya, mereka itu bersahabat dengan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup kemuliaan Nabi itu jaminan kemuliaan sahabat-sahabatnya, ya. Ini yang keempat. Terakhir, yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa pentingnya kita berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik? Berkumpul dengan sahabat yang baik itu sababu mahabbatillah, sebab kita meraih cintanya Allah. Dan cintanya Allah itu nikmat yang mahal, yang dulu orang-orang saleh rela mengorbankan pengorbanan besar. Motivasinya satu, yang penting dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ingin meraih cintanya Allah, duduklah bersama orang-orang yang saleh, ya. Maka duduk seperti pagi hari ini, itu kebersamaan yang dicintai oleh Allah. Bahkan nanti di akhirat dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya. Allah berseru, ya, seperti disebutkan dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna bi jalali, mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku, bertemu berpisah karena aku, bertemu saat ngaji, bertemu saat sholat jamaah, ya, bertemu saat berdakwah, bertemu saat amar ma'ruf nahi mungkar. Al yauma adhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, hari ini aku naungi dia di mana hari ini tidak ada naungan lain selain naunganku, ya. Bahkan orang yang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik itu nanti di akhirat diberi nikmat yang membuat para nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Inna fil jannati manabira min nur, di surga itu ada mimbar-mimbar, dipan-dipan terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur, laisu minal anbiya wala syuhada walakin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Di atas mimbar dipan itu ada sekelompok kaum, wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Laisu minal anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan golongan syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, tapi nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka, saking besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka sahabat penasaran,
Mereka bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasul. Kata Nabi, humul mutahabbuna fillah wal mutaakhuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, saling berkunjung satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti ini kelak menjadi sarana kita meraih ridho serta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk pertemuan kali ini tidak ada pertanyaan, insyaallah diqadha pertemuan berikutnya, Pak. Ya, karena setelah ini ada pengajian ya syukuran kemerdekaan. Jadi harus segera pamit. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.